بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Seperti biasanya, seiring datangnya bulan Ramadan, kembali kaum muslimin di sana sini terjadi perselisihan. Disebabkan perbedaan permulaan di dalam menentukan awal bulan Ramadan. Semua tidak lain karena akan terjadi kemungkinan perbedaan dalam menentukan Idul Fitri yang terjadi di antara mereka. Tentunya kita bertanya pada diri kita, bagaimana kita sikap seorang muslim dalam menyikapi hal ini? Bagaimana ilmu yang selama kita pelajari? Apakah sudah bersesuaiankah atau belum? Maka pada kesempatan ini saya menghimbau agar kita menyikapi permasalahan ini dengan arif dan juga bijaksana. Sebagai seorang muslim, hendaknya memahami beberapa hal berikut ini. Yang pertama, hendaknya ikhlas di dalam menjalankan agama sesuai perintah Allah dan juga Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddina hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Ini disebutkan di dalam surat Al-Bayyinah 98 ayat 5. Hendaknya sebagai seorang muslim ikhlas di dalam beragama. Yang kedua, jika berselisih hendaknya dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan kepada individu, bukan kepada organisasi, bukan kepada partai ataupun golongannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hal itu. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasulnya, yaitu Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa, surah yang keempat, ayat 59. Begitu pula Rasulullah SAW bersabda, Inni qad taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Aku telah tinggalkan pada kalian dua perkara. Apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan sesat selamanya. Yaitu kitabullah dan juga sunnahku, kata Rasulullah SAW. Hadis ini riwayat Hakim dalam Mustadraknya dan disahihkan Syalban dalam Sahihul Jami'. Di dalam berpegang terhadap Al-Quran dan Sunnah sebagai bentuk realisasi keimanan seseorang, begitu pula akan menyelamatkan dari berbagai macam kesesatan. Oleh karena itu Rasulullah SAW menggunakan kata lan tadillu ba'dahuma. Kalian tidak akan sesat selamanya, karena lan memiliki pemahaman yang bisa dipahami litabid, yaitu selamanya kalian tidak akan sesat jika berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, agar menjauhi sifat taklid, yaitu fanatik buta. Ya. Adapun yang dianjurkan supaya ittiba, yaitu mengikuti dalil.
pada asalnya berorganisasi adalah sesuatu perkara yang mubah, boleh. Akan tetapi, apabila fanatik dan menolak kebenaran, inilah yang terlarang karena dapat menjadikan seseorang tersesat. Kita hendaknya tetap mentaati Allah, mentaati Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukumi di antara mereka ialah ucapan kami mendengar dan kami taat. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Disebutkan Allah di dalam surat An-Nur, surah yang ke-24 ayat 51. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Bila kalian ingin dicintai Allah, ikutilah aku, yaitu Rasulullah SAW. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini disebutkan dalam surat Ali Imran, surah yang ketiga ayat 31. Rasulullah SAW juga bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba? Qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali yang enggan. Mereka para sahabat bertanya, siapa yang enggan ya Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa mentaatiku, dia masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia telah enggan. Maka di sini jaminan keselamatan yang mengikuti Rasulullah SAW, bukan tokoh-tokoh yang mereka tokohkan. Ucapan seorang tokoh itu tidak mewakili kebenaran secara keseluruhan, akan tetapi justru mereka harus diukur dengan kebenaran. Seorang muslim tidak boleh meninggalkan sunnah Nabi SAW dan lebih memilih mengikuti mazhabnya, organisasinya, partainya, ataupun yayasannya. Ulama juga mewasiatkan hal itu. Mereka memerintahkan agar berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata, "Ajma'al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahillu lahu an yada'aha liqauli ahadin." Kaum muslimin telah sepakat, barang siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal baginya untuk meninggalkan sunnah tersebut karena mengikuti pendapat seseorang. Ini disebutkan di dalam I'lamul Muwaqqi'in. Begitu pula Imam Ahmad rahimahullah. Beliau juga berkata, "Man radda haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa ala safa halakatin." Orang siapa menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berada di tepi jurang kebinasaan. Disebutkan di dalam sifat salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Yang keempat, Al-Quran dan Sunnah telah menetapkan permulaan puasa. Bagaimana mungkin seseorang mengambil selainnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Sisi pendalilan apa yang dibawakan oleh Ibnu Katsir dan juga ulama tafsir yang lainnya. Apa kata mereka? Ini merupakan satu keharusan bagi orang yang menyaksikan hilal, yaitu menyaksikan masuknya Ramadan itu dengan melihat hilal bulan Ramadan. Yakni dia dalam keadaan mukim di negerinya. Ketika bulan Ramadan datang, sedangkan tubuhnya dalam keadaan sehat, maka dia harus mengerjakan puasa. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 185. Rasulullah SAW juga bersabda, "Sumu li ru'yati waftiru
li ru'yati. Fa in ghumiya 'alaikum fa akmilu iddatas Sa'ban 30. Berpuasalah kalian apabila telah melihatnya. Berbukalah kalian apabila telah melihatnya. Apabila terhalangi atas kalian, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sa'ban menjadi 30 hari. Ini hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Begitu pula Rasulullah SAW bersabda, "As-saumu yawma tasummun, wal fitru yawma tuftirun, wal adha yawma tudahun." Puasa itu ditetapkan tatkala mayoritas kalian berpuasa. Idul Fitri ditetapkan tatkala mayoritas kalian beridul fitri. Dan Idul Adha ditetapkan tatkala mayoritas kalian beridul adha. Jadi ketika berpuasa, yaitu semua manusia itu berpuasa. Bukan organisasi ini hanya berpuasa, yang lain masih belum. Bukan golongan itu berpuasa, yang lain belum. Bukan, tetapi semua manusia berpuasa. Demikianlah Al-Quran dan Sunnah telah menjelaskan bagaimana memulai awal puasa. Demikian Al-Quran dan Sunnah telah menjelaskan secara gamblang. Begitu pula para ulama telah menjelaskan masalah ini. Seandainya kita buka kitab-kitab fikih para ulama, mereka telah menjelaskan bagaimana dalam menetapkan masuknya bulan Ramadan. Di antaranya, karena banyak sekali yang tidak kita sebutkan, seperti di dalam kitab Mulakhas Fiqhiyah yang ditulis oleh Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Begitu pula fikih sunnah yang ditulis oleh Abu Malik Kamal Ibnu As-Sayyid Salim. Beliau berkata, mengetahui masuknya bulan Ramadan, mengetahui bulan tersebut yaitu dengan ru'yah, melihat, bukan dengan hisab, kata beliau. Begitu pula kitab Al-Wajiz yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi. Beliau juga berkata, wajibnya puasa Ramadan dengan melihat hilal. Dan kalau kita mau buka tulisan para ulama yang lain, kita akan dapati semakna dengan ini. Begitu pula dibahas di dalam kitab-kitab akidah agar kita mengikuti pemerintah kita. Seperti dalam kitab Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah yang ditulis oleh Syekh Dr. Nasir Ibn Abdul Karim Al-Aqal. Beliau berkata, as-salatu wal haju wal jihadu wajibatun ma'aimatil muslimin. Solat, yaitu solat jamaah Jumat dan juga Id, haji dan jihad wajib bersama dengan pemimpin kaum muslimin, meskipun mereka menyimpang. Wa in jaraw, meskipun mereka menyimpang. Ini bisa dilihat di dalam kitab beliau Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah. Dan juga Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau juga menukilkan apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri. Waqala Al-Hasan Al-Basri fil Umara. Imam Hasan Al-Basri berkata tentang umara, hum yaluna min umurina khamsan. Para pemimpin kaum muslimin, mereka mengurusi 5 urusan kita. Al-jum'ata wal jama'ata wal ida wal tugur wal hudud. Wallah ma yastaqimu din illa bihim wa in jaru wa dhalamu. Beliau mengatakan, para pemimpin itu mengurusi urusan kita 5 perkara. Yang pertama, sholat Jumat, kemudian sholat jamaah, kemudian sholat Id, kemudian jihad dan menjaga perbatasan, dan melaksanakan hudud, yaitu hukum-hukum. Demi Allah, kata beliau, agama tidak akan tegak kecuali dengan mereka, walaupun mereka menyimpang, walaupun mereka zalim. Wa in jaru wa dhalamu. Ini disebutkan di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Kemudian yang keenam, wajib mentaati pemerintah jika sesuai dengan kebenaran. Disebutkan di dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taati Allah, taatilah Rasulnya dan pemimpin di antara kalian. Sebutkan dalam surat An-Nisa keempat ayat 59. Ibnu Katsir berkata,
Fahadihi awamirun bi ta'atil ulama'i wal umara. Ayat ini memerintahkan agar mentaati ulama dan juga umara, pemimpin atau pemerintah. Lihat tafsir Ibnu Katsir, Nisa surah keempat ayat 59. Imam Nawawi rahimahullah berkata, yang dimaksud dengan ulil amri adalah orang-orang yang mewajibkan untuk ditaati dari kalangan para penguasa dan pemimpin umat. Inilah pendapat mayoritas ulama terdahulu dan sekarang dari kalangan ahli tafsir, ahli fikih, dan yang lainnya. Ini bisa dilihat dalam syarah Sahih Muslim. Organisasi itu banyak, wahai saudaraku. Adapun pemerintah itu satu. Apabila setiap organisasi menentukan hari raya sendiri, tentu akan semakin banyak perselisihan. Sebaliknya, bila semua organisasi mengikuti pemerintah yang satu, tentu akan bersatu. Karena Islam memiliki prinsip jalbul masalih wa daf'ul mafasid, yaitu mengambil manfaat dan menolak madarat. Terlebih semua ini sesuai dengan sunnah yang dapat memadamkan perselisihan. Apabila kita mengikuti pemerintah, hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala agar kita bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ini perintah Allah yang disebutkan dalam surat Al-Imran surah ketiga ayat 103. Sangat disayangkan orang-orang yang mengedepankan hisab ini, seakan-akan hal itu adalah nas, dalil yang wajib untuk diikuti. Mereka meninggalkan syariat yang telah diamalkan dari dulu sampai sekarang oleh para ulama, tentu yang mereka komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak menyadari apa yang mereka lakukan itu banyak membingungkan umat, menjadikan bercerai-berai, berselisih, dan bermusuhan. Bahkan kita dapatkan sesama ahli hisab pun mereka juga banyak yang berselisih. Kemudian yang ketujuh, ancaman keras bagi orang-orang yang meninggalkan sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya takut orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya bahwa mereka akan ditimpa fitnah atau azab yang pedih. Ini disebutkan di dalam surat An-Nur 24 ayat 63. Firman dijelaskan oleh Imam Ahmad, yaitu kesyirikan. Bila seorang sedikit demi sedikit menganggap penyimpangan itu boleh, bisa terjerumus ke dalam berbagai macam fitnah tersebut. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama'." Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulun qala Abu Bakrin wa Umar. Hampir saja kalian akan dihujani batu dari langit. Karena aku katakan Rasulullah bersabda demikian. Lantas kalian membantah dan mengatakan, tapi Abu Bakar demikian, Umar demikian. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Coba bayangkan, saudara-saudaraku, Abu Bakar, Umar saja tidak boleh membantah apa yang dikatakan Rasulullah, dan mereka berdua tidak pernah membantah. Mereka taat, tunduk, mengikuti. Apalagi orang-orang yang derajatnya di bawah Abu Bakar, Umar. Bagaimana mungkin kalian meninggalkan hadis-hadis Rasulullah yang telah jelas bagaimana memulai Ramadan? Kalian meninggalkan hal itu, kemudian lebih memilih dengan organisasi-organisasi maupun pemimpin-pemimpin kalian, yayasan, organisasi, dan meninggalkan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Hendaknya menyadari yang dilakukan itu dapat menjadikan dosa jariyah, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai'un." Barang siapa melakukan sunnah yang buruk dalam Islam, maka baginya dosa dari perbuatannya tersebut dan dosa dari orang-orang yang melakukannya, mengikutinya setelahnya, tanpa berkurang dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim. Hendaknya seorang berharap agar kaum muslimin bersatu. Tumbuhkanlah rasa kecintaan kepada saudaranya. Berharaplah agar mereka itu bersatu, bukan justru mencerai-beraikan mereka.
ego, gengsi, merasa tinggi dan merasa malu untuk mengikuti kebenaran. Perlu kita ingat, orang-orang yang sombong hakikatnya mereka adalah batarul haq wa ghamtun nas. Mereka menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hendaknya tidak menyusahkan mereka sehingga menjadikan antara saudara satu dengan saudara lainnya berselisih karena beda di dalam hari raya. Antara suami dan istrinya berselisih gara-gara perbedaan ini. Takutlah kepada Allah dan milikilah niat yang ikhlas untuk menyatukan kaum muslimin. Dengan demikian, apabila hal ini tetap saja dilakukan, menolak kebenaran padahal telah jelas baginya kebenaran tersebut, hendaknya takut seandainya dirinya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku dimanapun berada, inilah yang sedikit kita berikan penjelasan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri, selebihnya kepada saudaraku dimanapun berada. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.